Yo, what up guys? Welcome to Hobo Cica. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran baru. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya kalian, pernah nggak sih kalian merasa kayak gugup, jantung berdetak, berdebar-debar? Oke, terus ngomong gini sama temennya, aduh guys, gue nervous banget nih. Kenapa emangnya? Soalnya gebetan gue baru jalan kemarin. Oke, kita akan belajar akan berhubungan dengan itu. Karena semua yang kalian alami itu, perasaan kalian, hati kalian, debaran jantung kalian, gugup kalian, itu sangat berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem saraf atau kita kenal sebagai nervous system. Oke, hari ini Bapak akan ngajarin kalian tentang introduction tentang nervous system, tenang nggak banyak. Oke, ini hanya menjelaskan tentang secara umum aja gimana nervous system. Nanti untuk pembelajaran berikutnya, ya baru kita akan pedalami lagi. Bapak udah kasih pretest kalian kemarin. Bapak harap dengan video ini kalian bisa belajar dan bisa membandingkannya dengan pretest kalian kemarin. Oke? Kita mulai. Oke, nice, siap. Kita mulai in 3, 2, 1, now. Oke, bisa yang kalian lihat di gambar ini ya, di depan, di Moza ini ya. Ini tuh ada gambar orang. Ya, iya jelas ini adalah gambar orang. Ya, orang ini kan ada otaknya, terus ini ada kuning-kuningnya. Kuning-kuning ini apa sih? Kuning-kuning ini, nah, itu adalah sistem saraf dari manusia. Oke, fungsi dari sistem saraf dia adalah meregulasi, mengatur, menjalankan semua aktivitas dalam tubuh kita. Oke, kalau misalnya kalian punya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, kita udah belajar kemarin, kalian kan udah tahu prosesnya gimana dalam sistem itu bekerja. Tetapi semua sistem itu nggak bisa bekerja kalau nggak ada yang ngatur. Dan yang ngatur ini siapa? Yang ngatur adalah inilah dia, yaitu sistem saraf kita. Oke, secara jelasnya sistem saraf kita akan pelajari secara berikut. Next. Oke, jadi seperti yang kita tahu, sel saraf itu apa sih? Sel saraf itu adalah sel-sel di dalam tubuh kita dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlahnya itu sampai berjuta-juta jiwa, berjuta-juta sel ya, yang fungsinya untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam tubuh kita. Oke, intinya sebagai pemberi perintah pada setiap organ, setiap sistem dalam tubuh kita supaya dapat bekerja dan berjalan dengan baik sebaik-baiknya. Oke, dia tuh punya mengatur, mengkontrol, mengkoordinasi ya. Oke, sistem saraf kita tuh merupakan inti dari tubuh kita, keberadaan tubuh kita. Bapak bilang ke kalian, tau nggak? Kalian sebenarnya tuh, kalau Bapak bilang kita tuh sebenarnya tuh bukan, kalau bilang tuh bukan diri kita itu bukan manusia. Bukan manusia gimana ya, tapi sebenarnya tuh kalau kita lebih rinci lagi, kita tuh tidak lebih dari sebatang otak, bukan sebuah otak yang dialiri sama sistem saraf. Dan kita punya organ-organ tubuh tadi, itu hanya bagian part yang digerakkan oleh tubuh kita. Jadi core dari tubuh kita itu adalah kita punya sistem saraf. Ya, dari sistem saraf ini kita bisa belajar banyak bagaimana cara tubuh kita untuk meregulasi apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Oke, bagaimana dia mengatur pencernaan, apa di mana harus lapar, di mana harus makan, kapan kita harus deg-degan, kapan kita harus berkeringat, ya diatur oleh sistem saraf ini. Oke? Ya, kita lihat di sini. Nah, secara umum cara kita sistem saraf bekerja itu cuman 3. Oke? Yaitu secara sensoris, menerima rangsangan secara sensoris, mengaturnya dalam sistem integrasi di otak, dan kemudian memberi perintah melalui sistem motor output. Ya, Bapak kasih contoh. Kalau misalnya kalian lihat di gambar ini, ya dia lagi lihat segelas air. Oke, pada saat dia lihat segelas air, image dari segelas air itu sebenarnya sedang memberikan rangsangan kepada mata kita. Kita melihat segelas air, oke, mata kita dirangsang, kemudian image yang diterima mata kita kemudian diteruskan dalam sistem integrasi di otak. Otak tuh ngatur, ini ada gambar air, saya mesti ngapain nih? Bisa apa aja. Kalau misalnya kalian haus ya, kalian perintahkan otak kita, oh iya, saya lihat air, saya pengen minum. Saat perintah itu udah diterima, saya udah lihat gelas air, masuk ke otak, diintegrasikan, pengen diminum, yang dilakukan adalah otak memerintah kita punya sistem saraf motorik untuk mengambil segelas air tersebut.
contohnya sistem saraf motorik yang berada pada otot kita. Otak kita memerintah otot kita melalui sistem saraf motor untuk mengambil air untuk kemudian kita minum. Inilah fungsi atau mekanisme cara kerja dari sistem saraf. Singkatnya, tugasnya itu adalah menerima rangsangan secara sensoris, mengaturnya di dalam otak, kemudian memberi respon secara motorik. Oke? Ya. Disinilah adalah bagian besar dari sistem saraf pada manusia. Nah, sistem saraf manusia itu terbagi dari dua bagian besar. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, dan yang kedua adalah sistem saraf tepi atau saraf samping. Ya, apa sih perbedaannya? Ya, kalau sistem saraf pusat kita, ya, itu adalah sistem saraf yang terdiri dari otak sama sumsum tulang belakang. Jadi yang ini otak kita sama sumsum tulang belakang adalah bagian sistem saraf pusat. Ya, sedangkan sistem saraf tepi adalah perpanjangan dari sistem saraf pusat. Contohnya saraf-saraf di kranium atau saraf-saraf di tengkorak kita itu adalah perpanjangan dari saraf-saraf dari otak. Kemudian saraf-saraf kita, saraf-saraf di tulang belakang yang memanjang ke tangan, ke kaki ya, itu adalah perpanjangan dari sumsum tulang belakang kita. Akan lebih jelas lagi, itu terdapat pada ini, ya gambar di sini. Kita lihat di 3D, otak kita sama sumsum tulang belakang kita itu adalah sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf tepi itu tuh adalah perpanjangan dari sistem saraf pusat yang ada pada diri kita, yaitu sumsum tulang belakang dan otak. Mereka itu akan diperpanjangan di ke tangan, ke kaki, sistem pencernaan, ke paru-paru yang fungsinya apa? Untuk meregulasi semua aktivitas di dalam sistem tubuh kita. Ya, itu sekilas kita belajar tentang sistem saraf pada manusia. Oke, terdiri dari dua, sistem saraf pusat ya, terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat kita. Terdapat saraf kranium, yaitu saraf-saraf pada otak, dan saraf-saraf pada kita punya tulang belakang. Nah, harus kalian perhatikan saraf-saraf pada tulang belakang kita pada saat akan keluar di sini ya. Lihat kayak di sini ada jonjotan-jonjotan. Nah, jonjotan-jonjotan itu kita kenal dengan namanya ganglia. Oke, ganglia ini tuh yang kemudian akan jadi tempat di bawahnya saraf-saraf dari tangan, dari kaki ke sistem saraf pusat kita. Oke? Ya, next kita lihat sistem saraf kita udah pelajari. Sistem saraf itu terdiri dari dua, sistem saraf pusat yang kita udah lihat sebagai otak dan sumsum tulang belakang yang fungsinya mengontrol dan untuk berintegrasi, dan sistem saraf tepi. Kita udah lihat contohnya ada saraf kranium, saraf tengkorak, dan saraf tulang belakang. Fungsinya untuk jalur komunikasi, membawa pesan. Nah, fungsinya mereka itu membawa pesan dari sistem saraf pusat kita, yaitu otak, oke, menuju ke semua sistem tubuh kita di seluruh tubuh. Sistem saraf tepi itu terdiri dari dua jenis saraf, yaitu saraf sensoris atau neuron sensoris dan neuron motorik. Ya, saraf sensoris dan neuron motorik. Itu bedanya apaan sih? Ya, di sini kita belajar bahwa saraf sensoris atau neuron sensoris itu adalah jenis saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor tubuh, yaitu penerima tubuh, ke sistem saraf pusat, yaitu ke otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Oke, jadi neuron sensoris itu adalah saraf pertama yang menerima informasi dari luar tubuh maupun dalam tubuh kita. Oke, contohnya kita kenal sebagai sistem saraf indera. Ya, contohnya itu kayak indera penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan, sama pendengaran. Oke, apa yang kalian dengar pertama kali diterima oleh saraf sensoris. Apa yang kalian raba pertama kali itu diterima saraf sensoris. Apa yang kalian lihat pertama kali itu diterima oleh saraf sensoris. Ya, oke. Terus gini, saraf sensoris itu ya, itu terdiri dari dua. Nah, itu terdiri dari serabut saraf somatis
ya, dan kemudian serabut saraf yang bersifat tepik atau visceral, saraf sensor somatis sama saraf sensor tepik. Nah, lihat di sini. Bedanya apa sih? Nah, kita harus tahu sama-sama dulu. Sensor itu fungsinya adalah menerima rangsangan. Kalau saraf sensor somatis itu ambil dari kata soma. Soma itu artinya tubuh. Oke? Itu adalah saraf sensor yang kita terima itu berdasarkan sistem tubuh kita dengan dunia luar. Oke, contohnya kulit kita kan merasakan kan apa sih rangsangan itu dari luar tubuh. Mata kita, pengecapan, peraba, kita punya 5 indera itu adalah semua termasuk dalam sistem saraf sensor somatik karena mereka mengirim informasi dari luar tubuh kita. Berbeda kalau misalnya saraf sensor tepi, yaitu adalah saraf yang menerima rangsangan dari dalam tubuh kita. Oke, bedanya di sini. Nah, kalau saraf somatik itu sangat berhubungan dengan sel-sel rangka, sistem rangka. Ya, oke, bukan sistem rangka, sistem lurik. Kalau misalnya saraf tepi itu banyak mereka berhubungan dengan organ-organ dalam atau otot polos. Contohnya lambung. Oke, saat ada makanan masuk di lambung itu diberi rangsangan untuk ngapain? Untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan contohnya HCl. Saat kita makan nasi, oke, nasi itu akan merangsang kita punya kelenjar ludah untuk mengeluarkan ludah. Ya, jadi di situ itulah beda sensor saraf somatik sama sensor saraf tepi. Kalau sensor saraf somatik itu adalah rangsangan yang kita terima dari luar tubuh. Oke, panca indera. Kalau misalnya saraf tepi itu biasa proses penerimaan rangsangan dari dalam tubuh. Yang berhubungan tuh banyak. Yang berperan itu adalah otot-otot polos. Oke, kemudian selain neuron sensori, ya sistem saraf tepi juga terbagi jadi sistem saraf yang motorik, neuron motorik. Oke, fungsinya apa? Fungsinya kalau neuron motorik kita udah belajar dari slide sebelumnya, ya itu membawa pesan itu dari otak, ya. Oke, pesan dari otak ke kita punya sistem tubuh. Kalau sensoris membawa rangsangan dari kita punya sistem tubuh itu ke otak. Kalau motorik itu dari otak kita untuk memberikan respon. Ya, makanya itu ditulis membawa pesan itu dari sistem saraf pusat kita ke efektor, bisa otot sama kelenjar. Motorik juga sama juga dengan sensoris, terdiri dari 2 sistem saraf. Sistem saraf motorik yang bersifat somatik, oke, dan sistem saraf motorik yang bersifat otonom. Ya, bedanya apaan sih? Nah, sistem saraf somatik itu biasanya kita kenal dengan sistem saraf sadar. Oke? Kalau misalnya sistem saraf sadar, biasa itu sistem saraf yang mengatur untuk aktivitas-aktivitas yang kita sadari. Contohnya, kalian berolahraga, mengangkat beban. Kalau misalnya kalian mengangkat beban, itu apa? Perintah kalian sendiri kan? Kalian mau sendiri kan? Otak memerintahkan sel motorik kita untuk mengangkat beban. Yang kita lakukan adalah kita secara sadar mengangkat beban. Kita secara sadar minum air. Oke? Ya. Berbeda dengan sistem saraf yang otonom. Sistem saraf otonom kita sering kenal sebagai sistem saraf yang tidak sadar. Oke, sistem saraf yang fungsinya untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara tidak sadar. Biasanya itu berhubungan dengan otot-otot polos atau organ-organ di dalam tubuh kita yang kita tidak atur berdasarkan kesadaran kita. Oke, kalau misalnya kita atur berdasarkan kesadaran kita, bahaya dong. Ya, masa jantung kalian mau atur sendiri? Nggak bisa dong. Nah, gitu. Makanya dia atur oleh sistem saraf motor. Dia bawa perintah ke otak, ke kita punya sistem-sistem tubuh. Contohnya otot jantung. Dia memerintah di mana jantung itu untuk cepat. Oke, di mana jantung itu untuk lambat bergerak. Oke, di mana kita tuh merasa lapar, di mana tuh kita merasa nggak kenyang. Oke, di mana kita ngerasa tuh pengen pup, di mana tuh kalau kita ngerasa tuh nggak pengen pup, atau ngatur di mana kita ngerasa kencing, pengen pipis, atau ngatur di mana kita nggak ngerasa pipis. Kita kan nggak bisa ngatur itu. Ya, kalau pengen pipis kan itu jadi sendiri, kalian nggak bisa perintahin untuk berhenti. Oke, kalau kalian deg-degan kan kalian nggak bisa atur sendiri. Oke, itu deg-degan jadi secara spontan. Makanya itulah beda saraf sistem somatik sama otonom. Kalau motorik yang somatik itu membawa pesan dari otak ke sistem tubuh secara sadar. Kalau misalnya motorik yang otonom itu membawa pesan dari sistem saraf pusat ke tubuh kita ya secara tidak sadar. Oke, nah lebih unik lagi, sistem saraf otonom ini terbagi 2. Oke, yaitu
terdiri dari sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Kalau bisa di buku Indonesia biasanya itu hanya ditulis simpatik sama parasimpatik. Oke, itu sama aja ya. Itu gimana sih fungsinya, gimana perbedaannya ya, nanti kita akan lihat di slide yang berikut. Tapi secara umum saraf simpatetik fungsinya tuh memobilisasi sistem tubuh kita saat kita melakukan aktivitas, sedangkan parasimpatetik itu fungsinya tuh pada saat kita tuh dalam kondisi menyimpan energi atau pembenahan, atau pada saat kita istirahat ya. Contoh kalau misalnya saraf simpatik, contohnya itu regulasi jantung. Oke, parasimpatetik contohnya itu ada regulasi pada kandung kemih. Nah itu dua-duanya ada regulasinya ya. Nanti kita lihat pada slide yang berikutnya. Ya, di sini ini adalah pembagian besar dari saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Nah ini sebenarnya apa sih saraf simpatetik dan parasimpatetik? Kalau misalnya simpatetik itu adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Jadi harus kalian tahu kalau saraf simpatetik dia tuh diaturnya itu oleh sistem perpanjangan dari sistem saraf pusat, oke ya. Tetapi yang ngatur itu dari sistem saraf pusat itu yang di bagian sumsum tulang belakang kita. Oke, sedangkan parasimpatetik diatur oleh sistem saraf pusat yang berasal dari ini. Kita punya otak kecil, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang otak ya. Oke, dari sini areanya itu namanya tuh medulla oblongata ya, dan ada juga area itu yang paling bawah yaitu area sakrum. Kalau kalian masih ingat kita belajar sistem rangka kan, kalian lihat kan ada tulang sakrum karena di area situ itu yang diatur oleh si saraf parasimpatetik. Oke, gini bedanya di mana? Kalau simpatetik itu biasanya berada pada kondisi akan aktif saraf motorik di kondisi pada saat kita mengalami stres, oke, atau berada kondisi itu pada saat waspada, oke, pada saat mencengangkan. Saraf simpatetik fungsinya itu adalah melindungi diri kita pada kondisi-kondisi yang dapat membahayakan, oke. Jadi itu responnya itu langsung cepat secara refleks. Makanya di sini kalau kita lihat sistem saraf simpatetik dia tuh nggak diperintahin dari otak. Oke, nah dia diperintahin dari sistem tulang belakang. Soalnya kenapa? Kalian kan nggak mikirin dulu. Ya, sama dengan sebenarnya itu parasimpatetik nggak mikirin dulu, tetapi itu dia mostly itu di otak yang diperintah. Ya, oke. Kalau parasimpatetik dia fungsinya menurunkan aktivitas organ atau jaringan target. Kalau misalnya parasimpatetik itu menaikkan kondisi tubuh, mengaktifkan tubuh saat stres. Oke, kalau parasimpatetik fungsinya itu untuk relaksasi, mengembalikan sistem tubuh kita itu pada sistem normal. Ada beberapa contoh di sini nak, yang apa sih yang kita bisa belajar. Contohnya di sini jantung. Oke, kecepatan jantung kita itu diatur oleh parasimpatetik. Oke, kenapa? Karena biasanya kecepatan jantung itu terjadi pada kondisi kita stres. Kalian kaget? Ya, bisa langsung deg-degan kan? Nah, kenapa deg-degan? Ya, karena saraf simpatetik, oke, itu ngatur kalian tuh punya kecepatan nggak jantung. Kalian bisa deg-degan, kalian ngatur nggak? Nggak bisa ngatur dong. Kenapa? Karena itu yang bekerja tuh adalah saraf otonom, ya, bukan saraf somatik. Ya, kalau saraf somatik kalian atur sendiri, ini kan enggak. Ya, kalau misalnya saraf parasimpatetik itu berlawanan. Kalau misalnya simpatetik itu mempercepat jantung, parasimpatetik itu fungsinya memperlambat denyut jantung kita. Oke, gitu. Itulah dia. Ya, contoh kalau di sini simpatetik fungsinya melebarkan aliran udara. Loh, kok kenapa? Karena biasanya pelebaran aliran udara itu terjadi pada saat tubuh kita nggak mengalami kecukupan oksigen. Ya, itu kondisi stres dong tubuh kita. Ya, dilakukan adalah saraf simpatetik langsung berusaha untuk melebarkan kita punya aliran udara di kita punya paru-paru. Oke, setelah itu saat kita punya kondisi oksigen udah cukup, yang dilakukan adalah saraf parasimpatetik mengembalikan posisi keadaan tubuh kita ke keadaan normal, yaitu mempersempit aliran udara dalam tubuh kita, ya, karena oksigen dalam tubuh kita sudah tercukupi, jadi kembali ke keadaan normal. Oke, contoh di sini juga nih sistem pencernaan. Kalau simpatetik dia fungsinya memperlambat penyaluran makanan. Kenapa?
biasanya hal ini terjadi kalau misalnya tubuh kita tuh mengalami asupan makanan tuh yang kita itu nggak cukup. Mungkin tuh karena kurang gizi, oke? Untuk menjaga diri kita untuk gak kurang gizi, jadi memperlambat penyaluran makanan. Kenapa? Karena pada saat tubuh kita tidak tercukupi asupan makanannya, apa yang terjadi? Proses pencernaan itu akan diperlambat. Supaya apa? Supaya tubuh tuh bisa lebih hemat. Kalau misalnya makanan cepat dicerna, cepat habiskan makanannya, itu diperlambat. Ya, supaya makanan itu bisa lama, supaya kalau misalnya kita kekurangan makanan, ya itu kita punya cadangan makanan itu masih ada pada saat kita punya sistem pencernaan. Oke? Berbeda dengan parasimpatetik. Oke? Kalau misalnya sudah tercukupi, ya kondisi akan dikembalikan, yaitu melebarkan pembuluh darah di dalam usus. Oke? Kenapa dia melebarkan pembuluh darah di dalam usus? Supaya apa? Supaya lebih banyak makanan yang masuk. Oke? Ke dalam kondisi normal. Oke, jadi di sini tuh beberapa contoh-contoh dari saraf parasimpatetik sama saraf parasimpatetik. Kalau simpatetik menaikkan aktivitas organ kita, jaringan pada saat situasi stres, mungkin kalian dikejar-kejar kucing, kejar-kejar anjing, ya. Oke, parasimpatetik mengembalikan ke kondisi normal, kondisi istirahat. Ya. Oke, makanya tuh kalau misalnya kalian tuh lari-lari, contoh ada pagar 3 meter kan, coba bedanya kalian lari biasa lompat pagar 3 meter sama dikejar anjing. Pasti kan kemampuan kalian untuk memanjat pagar kan akan lebih tinggi pada saat kalian dikejar anjing daripada saat biasa. Kenapa? Karena saat itu saraf simpatetik bekerja, membuat tubuh tuh lebih waspada, aktivitas tubuh lebih cepat, untuk menghalangi kita dari bahaya. Nah, ini suatu sistem yang hebat banget diciptakan oleh Tuhan, ya, untuk melindungi diri kita. Ya, jadi Bapak lihat lagi, sistem saraf kita terbagi dari 2, sistem saraf pusat, ini dari otak, sumsum tulang, dan sistem saraf tepih, yaitu perpanjangan dari sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf tepih terbagi 2, sensor sama motor. Sensor menerima rangsang, motor itu memberikan respon terhadap rangsang. Saraf pusat fungsinya integrasi. Sistem saraf motorik terdiri dari 2, saraf saraf motorik somatik dan motorik autonom. Kalau somatik bekerja di dalam kesadaran. Contoh kalian angkat benda, kalian ambil air, kalian mikul galon, ya itu kan secara sadar dilakukan. Ada juga sistem saraf otonom, yaitu secara tidak sadar. Contoh pengaturan regulasi detak jantung, sistem pernapasan, kelenjar ludah, kelenjar dalam tubuh, dan lain-lain sebagainya. Otonom terdiri dari 2, yaitu simpatetik dan parasimpatetik. Kalau simpatetik itu mobilisasi sistem tubuh saat berada pada keadaan stres atau waspada, untuk melindungi tubuh dari bahaya. Sedangkan parasimpatetik adalah kondisi untuk mengembalikan tubuh pada posisi istirahat, posisi normal. Ini adalah bagian introduction dari sistem saraf kita, dan Bapak harap dari pelajaran ini kalian tuh bisa banyak belajar untuk siap pada pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya itu kita udah akan lebih dalam lagi, kita akan masuk ke sel saraf, regulasi sel saraf, mekanisme impuls saraf, dan lain sebagainya. Kemarin Bapak udah kirim ke kalian pretest, ya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Bapak harap kalian dapat sudah mengerjakannya dengan baik. Ya, lihat dari video ini Bapak, kalau misalnya kalian ada bingung, masih ada pertanyaan, silahkan tanya di komen di bawah nih. Guys, thank you untuk kali ini guys, thank you very much. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.